mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita akan bacakan panggilan ibadah kita Bapak Ibu. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuberitakan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan.
ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah
bagi kami. Kuasa-Mu, nama-Mu Tuhan, bahkan kasih-Mu Tuhan besar bagi kami. Makasih ya Tuhan. Biarlah Kau menerima pujian kami Tuhan. Manis Engkau dengar Tuhan. Sambahan kami Tuhan, pujian kami. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal Engkau. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Dengan satu suara katakan bersama. Haleluya. kami tidak akan sama lagi. Mereka menjadi orang-orang yang lebih kuat, menjadi orang-orang yang lebih bersuka cita dalam Tuhan. Bahkan kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji melompat bagi Tuhan bersama saya katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu ketika kita berjumpa dengan Tuhan maka hidup kita tak akan sama. Amin. Coba tos
sekali kali katakan terima itu. Haleluya. Tuhan sanggup menyelamatkan kita. Great is our God. Haleluya. Pemilik kehidupan
sungguh luar biasa. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Pada petugas kami persilakan. Mari kita bersatu dalam hati. Kita berdoa untuk bangsa Inggris. Bapa, kami percaya kepada Engkau. Engkau akan melepaskan shalom-Mu untuk Inggris. Pada saat ini Bapa, dari tempat ini kami melepaskan shalom Tuhan. Shalom Inggris. Shalom Inggris. Shalom Inggris. Bapa, berkatilah Inggris dengan pemimpin-pemimpin yang taat dan yang takut akan Engkau. Kami percaya penuhi pemimpin-pemimpin Inggris dengan Roh Kudus-Mu, hikmat dan kebijaksanaan, pengertian, urapan yang baru terjadi bagi pemimpin-pemimpin Inggris, supaya mereka boleh memimpin bangsa Inggris Tuhan dengan roh takut akan Engkau. Kami mau percayakan bangsa Inggris ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami juga berdoa biar terjadi kebangunan rohani di Inggris Tuhan Yesus. Karena pada saat ini Bapa, Engkau mengetahuinya jelas Tuhan, bahwa di masa-masa pandemi Tuhan Yesus, banyak kebangunan-kebangunan rohani yang tidak ada lagi Tuhan. Tapi kami mau perkatakan, kami bersepakat, kami bersehati, kebangunan rohani akan terjadi kembali di Inggris dan akan berlipat kali ganda Tuhan. Dan kami percayakan Inggris penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan Yesus, supaya Tuhan menegakkan rumah-rumah Tuhan yang ada di Inggris, yaitu gereja-gereja Tuhan yang boleh berdiri pada saat ini Bapa, benar-benar berdiri yang daripada Engkau, mengutamakan Engkau, mencari wajah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang akan terjadi di gereja-gereja Inggris Tuhan. Kami juga mau percayakan gereja-gereja yang ada di Inggris benar-benar menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mereka terus Tuhan berdoa siang dan malam dan tidak jemu-jemu untuk meminta belas kasihan Tuhan, supaya Inggris benar-benar dipulihkan dari segala permasalahan Tuhan. Kami mau percayakan Inggris Tuhan, biarlah Engkau Allah yang turun tangan dan mengembalakan bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Inggris benar-benar dipenuhi kemuliaan Tuhan, dan kami akan melihat kebangunan-kebangunan rohani, menara-menara doa akan terjadi kembali di Inggris Tuhan, dan iman-iman yang sudah mati akan dibangkitkan kembali, yang suam-suam kuku Engkau akan bangkitkan kembali Tuhan Yesus. Kami mau percaya semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kami akan melihat ada penuaian jiwa-jiwa yang baru untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan bangsa Inggris ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kini saatnya kami ingin berdoa syafaat kepada Engkau Tuhan. Kami teringat dengan pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Niko Noto Raharjo. Kami berdoa untuk Pak Johan. Kami berdoa untuk Pak Irwan. Kami berdoa untuk Pak Winson Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak Tuhan ini, pemimpin-pemimpin rohani kami, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan, naungan Tuhan senantiasa ada bagi mereka. Dan kami juga mau percayakan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan, bahkan roh takut hari demi hari akan terus terjadi bagi mereka Tuhan. Dan kami juga mau percayakan biar setiap gereja yang mereka pimpin pada saat ini menjadi gereja yang benar-benar menyenangkan hatimu, gereja yang benar-benar hidup, gereja yang benar-benar mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan mereka sendiri Tuhan.
kami mau percayakan gereja ini akan terus Engkau memperluas, memperlebar, bahkan akan berdiri gereja-gereja bahkan dari pelosok-pelosok, kota-kota, desa-desa, dan bahkan Tuhan Yesus, Engkau akan menempatkan anak-anak Tuhan ini menjadi Tuhan Yesus laskar-laskar Kristus yang benar-benar Engkau perbaharui baik jiwa, baik jasmani mereka, dipenuhi hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka melakukan bagiannya dengan roh takut akan Engkau. Berkati setiap keluarga mereka Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan Yesus yang kecolongan, tetapi setiap pemimpin kami, bahkan keluarga mereka bergandengan tangan, sehati sepikir di dalam Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga teringat Tuhan Yesus dengan Bapak rohani kami juga, yaitu mentor kami Tuhan, Bapak Sabto, Tuhan Yesus, dengan Ibu Epi. Kami terus membawa Tuhan Yesus, Pak Sabto dengan Epi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah di dalam pelayanan mereka, di dalam pekerjaan mereka, terus mata mereka tertuju kepada Engkau, dan terus Tuhan mencari isi hatinya Tuhan untuk benar-benar melayani Engkau Tuhan. Kami juga mau percayakan pernyataan Tuhan senantiasa ada bagi mereka. Engkau terus memperkuat roh mereka, iman mereka Tuhan Yesus. Kami mau percayakan Pak Sabto, Ibu Epi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala di tempat ini Bapa. Oh, kami berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Hendra Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bang Agus. Kami berdoa untuk Ibu Lisa, bahkan seluruh keluarga mereka Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan pengasihan. Biarlah jemaat yang ada pada saat ini Bapa, mereka boleh memimpin Tuhan Yesus dengan bergandengan hati, sehati dan sepikir Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan visi yang daripada Engkau, mengutamakan umatnya, mengutamakan jemaatnya Tuhan Yesus. Kami mau percayakan Tuhan Yesus, hikmat marifat terus ada bagi mereka. Urapan yang baru setiap hari Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Dan apapun yang dilakukan pada saat ini, bahkan pelayanan mereka, pekerjaan mereka, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang membuat semuanya berhasil. Tidak ada yang gagal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga percayakan seluruh keluarganya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar keluarga yang benar-benar takut akan Engkau dan menjadi contoh Tuhan Yesus bagi Tuhan Yesus keluarga mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami mau serahkan Pak Hendra, Bang Agus, Ibu Lisa, dan kedua anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga teringat dengan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami melepaskan shalom Tuhan, shalom Indonesia, shalom Indonesia, shalom Indonesia. Kami percaya bagi Engkau, pada saat kami melepaskan shalom Tuhan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa bagi Engkau Tuhan, pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, yang menegakkan keadilan, dengan sejujur-jujurnya Tuhan. Kami mau percayakan bagi Engkau Tuhan, setiap aparat Tuhan, setiap anggota DPR, MPR Tuhan Yesus, bahkan partai apapun Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan, kami mau perkatakan mereka bersatu, mereka unity, membawa bangsa Indonesia menuju lebih makmur lagi Tuhan. Mereka tidak akan membawa partai mereka, tetapi benar-benar bergandengan tangan membawa masyarakat Indonesia menuju yang lebih makmur kembali Tuhan Yesus. Oh, kami percaya bagi Engkau Tuhan, pada saat kami menaikkan doa kami, pada saat kami Tuhan Yesus percayakan setiap pemimpin kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau akan menggenggam hati mereka, Engkau akan menggenggam pikiran mereka, supaya mereka benar-benar memiliki hati yang seperti Engkau, memiliki pikiran yang seperti Engkau, memiliki belas kasihan yang seperti Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja Tuhan yang ada pada saat ini, dari Sabang sampai Merauke. Oh, pulihkan gereja-Mu Tuhan, pulihkan gereja-Mu, pulihkan gereja-Mu Tuhan. Tidak ada gereja yang tertidur, tetapi mereka terus berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Mereka terus berdoa untuk
kemajuan bangsa kami. Biar bangsa kami benar-benar takut akan Engkau Tuhan, melakukan setiap bagian mereka masing-masing Tuhan, mengambil bagian porsi yang mereka dapatkan daripada Engkau Tuhan, sehingga setiap bagian mereka Tuhan boleh terlaksana dengan yang benar-benar Tuhan Yesus. Oh, kami melepaskan setiap yang baik bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, bahkan gereja-gereja yang ada pada saat ini Bapak. Kami mau percayakan Tuhan, COVID yang pada saat ini Bapak semakin hari semakin meningkat. Oh, kami meminta belas kasihan Tuhan, biar belas kasihan Tuhan turun di tengah-tengah bangsa kami Bapak, mengangkat setiap COVID Tuhan Yesus. Karena kami percaya tidak ada kuasa COVID, karena kami percaya Engkau yang terlebih besar, Engkau yang berkuasa di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah bangsa kami benar-benar Tuhan Yesus Engkau bawa lagi Tuhan, benar-benar menjadi bangsa yang benar-benar memiliki perbedaan, tetapi di dalam perbedaan ada kesatuan, ada keunitian, membawa setiap bergandengan tangan Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Kami juga percayakan seluruh apapun yang terjadi di bangsa Indonesia, biar Engkau Allah yang turun tangan. Biar apapun menjadi rencanamu terjadilah di bangsa kami, bangsa Indonesia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di mana Engkau membuang kami di bangsa ini Bapak. Kami melepaskan shalom Tuhan untuk Vietnam. Shalom Vietnam, shalom Vietnam, shalom Vietnam. Oh, terima kasih Bapak. Kami melihat ada tanda-tanda penuaian jiwa yang besar di bangsa ini Bapak. Oh, terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Oh, terima kasih untuk setiap misionaris Tuhan yang selalu tidak pernah kenal letih lelah Tuhan, untuk terus mengabarkan firman Tuhan, Injil Tuhan dikabarkan di bangsa ini. Kami percaya bangsa ini akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan, berkati setiap hamba-hamba Tuhan, berkati semuanya Tuhan yang mengambil bagian untuk melaksanakan amanat agungmu di bangsa ini Bapak. Berkati mereka, berikan persenjataan yang daripada Engkau buat mereka. Biar mereka Tuhan terus berdampak dan terus menjadi berkat bagi setiap bangsa Vietnam, bahkan bangsa yang lain yang ada di tempat ini Bapak, di bangsa ini. Oh, terima kasih Bapak. Terkhususnya kami berdoa untuk Konsulat Republik Indonesia yang ada di Vietnam. Oh, berkati KJRI Tuhan, berkati KJRI Tuhan. Oh, kami percaya bagi Engkau Tuhan, Engkau akan memberkati Pak Agus Tuhan Yesus. Oh, kami mau percayakan Pak Agus dan seluruh jajarannya sampai yang ke bawah Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan, supaya Konsulat Republik Indonesia yang ada di Vietnam ini benar-benar melakukan fungsinya dengan yang seadil-adilnya Tuhan Yesus, dan mengayomi masyarakat Indonesia yang ada di Vietnam ini Bapak. Kami mau percayakan Konsulat Republik Indonesia yang ada di bangsa ini Bapak. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapak, Engkau akan mendirikan kebangunan-kebangunan rohani. Engkau akan membangkitkan Tuhan, membangun menara-menara doa di bangsa ini Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau juga terus akan mengirimkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk pergi Tuhan Yesus sampai ke pelosok-pelosok bangsa ini Bapak, akan mendengar berita sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau percayakan bangsa Vietnam ke dalam tangan pengasihan-Mu. Oh, terima kasih juga Tuhan Yesus untuk gereja ini, gereja Agape Tuhan, yang memberikan tempat Tuhan untuk kami. Boleh Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau, bahkan bersorak meninggikan Engkau, menari-nari di hadapan Tuhan. Berkati pemimpin Agape Tuhan Yesus, berikan roh takut akan Engkau Tuhan, supaya gereja-Mu ini benar-benar Tuhan menjadi rumah doa Tuhan yang benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian pada saat ini Bapak. Kau berkati WL Musik Tuhan, multimedia Tuhan Yesus, diakonia Tuhan, penerima tamu siapapun itu Tuhan yang mengambil bagian Tuhan. Engkau Allah yang menambah-nambahkan anugerah-Mu bagi setiap yang mengambil bagian Tuhan. Oh, terima kasih
sebentar juga Tuhan Yesus kami akan mendengarkan firman-Nya Tuhan. Kami mau percayakan bagi Engkau pada saat ini anak-anak hamba-Mu yang akan mengambil bagian Tuhan. Biar malaikat-malaikat Tuhan terus berada berdiri di sekelilingnya supaya tidak ada celah yang masuk Tuhan. Supaya setiap perkataan keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Bapa benar-benar perkataan yang sederhana Tuhan, supaya kami yang mendengarkannya boleh kami mendengar bahkan melakukannya Tuhan, supaya kami yang mendengarkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang benar-benar takut akan Engkau Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami Bapa, biarlah doa kami yang tidak sempurna ini Bapa, kami percayakan setiap doa kami tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebelum kami mengakhiri doa kami ingin menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita. Persembahan kita, mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Percaya Tuhan bahwa kami hidup hanya karena berkat, hanya karena anugerah Tuhan. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan sucikan kuduskan hidup kami. Bahkan persembahan ini Tuhan, kami percaya bukan karena hebat buat gagah kami, namun semua karena berkat Tuhan. Berkati setiap kami, jemaat buat Tuhan, pekerjaan, usaha, di dalam pelayanan, dalam keluarga, bahkan Tuhan beri kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Juga berdoa buat persembahan ini bila benar-benar berguna untuk setiap program, untuk setiap pelayanan di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, bila gereja ini bisa menjadi berkat, terus menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kenaikan pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku yang bertahan
ini kami mau katakan kembali Tuhan Yesus, kami ini milik-Mu, kami ini kepunyaan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau berjanji bukan hanya mulut kami saja yang memuji Engkau, tetapi seluruh hidup kami akan arahkan kepada-Mu. Karena Engkau-lah Bapa, kami ada di tempat ini. Karena Engkau-lah kami bisa ada Bapa pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami ini Bapa menandakan hidup kami hanya untuk-Mu. Biarlah pujian ini Bapa sebagai deklarasi hidup kami mulai hari ini. No turning back. Only Jesus in our life. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar firman akan disampaikan Tuhan Yesus. Biarlah firman ini mempunyai daya cengkram yang kuat, tumbuh di tanah hati yang subur. Sehingga setiap kami yang ada di tempat ini akan pulang dengan berkas-berkas dan kelimpahan. Amin. Tidak ada kami yang kalah. Amin. Semua kami adalah pemenang. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama berkatakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, silakan duduk, saudara terkasih. Sungguh suatu sukacita kembali mau menyampaikan kabar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menciptakan kita dengan suatu gambar dan rupanya yang dahsyat, tapi kita selalu mempunyai situasi yang membuat kita itu gak sama dengan apa yang kita perkatakan. Kita suka melihat bahwa hasil hidup kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang kita rasa gak enak. Selama sepanjang minggu lalu kita belajar bagaimana menjadi seorang pribadi yang kuat, pribadi yang berkemenangan, pribadi yang powerful. Sehingga apa? Di dalam pribadi itu kita kembali memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan orang yang kalah apapun kondisi kita. Karena apa? Karena hidup kita ini terlalu berharga untuk kalah. Hidup kita ini terlalu cemen, kaleng-kaleng. Kalau kita hanya bilang Tuhan, sudahlah di sini aja. Enggak, saudara. Tuhan bilang engkau akan mendapatkan promosi bagi engkau yang bekerja. Tuhan bilang engkau akan mendapatkan bisnis baru bagi engkau yang berbisnis. Tuhan bilang pelayananmu akan bertambah-tambah ke kiri dan ke kanan bagi kita semua yang lain Tuhan. Tidak ada satupun saudara-saudara terkasih rencana Tuhan yang gagal untuk kita. Cetak birunya udah jelas saudara-saudara terkasih. Tinggal kita mau ikut dalam proses. Menjadi pribadi yang kuat saudara-saudara terkasih itu dibutuhkan. Bukan karena Tuhan butuh kita, enggak. Tetapi Tuhan mau membuktikan kepada dunia ini bahwa manusia itu dipenuhi kemuliaan Tuhan. Hanya dengan satu syarat, bahwa manusia berjalan di dalam rencananya Tuhan. Kita semua ada di tempat ini saudara-saudara terkasih karena ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yang hari ini kembali diingatkan saudara-saudara terkasih bahwa kita hidup adalah bagian dari suatu komunitas yang luar biasa kuat, luar biasa besar. Ada pemberian ilahi yang diberikan kepada kita, ada karunia ilahi yang diberikan kepada kita. Bahkan terlebih saudara terkasih, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia bilang apa? Aku beri kuasa. Kuasa ini saudara-saudara terkasih yang akan mau kita bahas di sini. Kuasa yang bukan hanya berdiri sendiri, tetapi kuasa yang bekerja sama. Kuasa yang memberikan suatu kehidupan, dampak yang powerful.
yaitu kita harus bersinergi, kita harus berkolaborasi di dalam gereja. Mungkin ini akan berbicara, kenapa sih gereja? Kenapa bisa di luar juga? Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gereja ini adalah unit yang dibentuk dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Gereja adalah tempat di mana orang dipersiapkan untuk menerima lawatan Tuhan yang terakhir. Gereja adalah tempat di mana kita dibentuk untuk menjadi orang-orangnya Tuhan di akhir zaman. Kita telah membahas akhir zaman kemarin. Kita sekarang mau membahas, saudara-saudara kasih, apa yang kita punya yang bisa membuat Tuhan itu berkenan. Kita mungkin bilang, aku kan pintar dari sananya, aku kan ganteng dari sananya, aku kan cantik dari sananya. Gak ada itu Tuhan. Itu semua kan sudah didapat dari sononya. Sekali lagi saya mau berkatakan, saudara-saudara kasih, kita ini diciptakan bukan dari debu dan gas, tapi kita diciptakan dari debu dan tanah dalam suatu proses tangannya Tuhan. Bayu Adam, dan selanjutnya adanya ibu kita, ibu segala bangsa Hawa, yang memulai proses penciptaan manusia melalui proses penciptaan yang alami. Berarti dibutuhkan suami dan istri untuk berjalan membina keluarga. Dibutuhkan keluarga satu dengan keluarga yang lain untuk bisa menghasilkan suatu kekuatan yang besar yang memberikan dampak bagi dunia ini. Di dalam gereja, saudara-saudara terkasih, kita semua ini orang-orang hebat. Amin, saudara-saudara terkasih. Aminnya kurang kencang nih. Amin, saudara-saudara terkasih. Kalau orang hebat itu harus mantap aminnya, saudara-saudara terkasih ya. Gak peduli kita kondisinya ini sekarang, aduh ini tengah bulan nih Pak, kok dibilang orang hebat. Agak-agak tekor nih kelihatannya bulan ini. Enggak, saudara-saudara terkasih, Tuhan gak melihat kita itu. Kalau orang hebat itu mau tekor bulan ini, mau beruntung bulan ini, kita selalu bilang Tuhan kita dahsyat. Amin. Itu orang hebat. Kehebatan kita ini, saudara-saudara terkasih, ini harus disinergikan, harus bekerja sama. Kalau tidak, saudara-saudara terkasih, kehebatan ini akan menjadi menara Babel. Kehebatan ini akan sia-sia. Kehebatan ini akan menjadi puing-puing. Di mana hanya memikirkan dirinya sendiri. Sinergi dibutuhkan, saudara-saudara terkasih, di gereja, karena gereja adalah sendi untuk membangun kehidupan masyarakat yang kuat. Gereja adalah sendi untuk membentuk suatu komunitas yang kuat, negara yang kuat. Kita mungkin bercerita, oh Indonesia kenapa sih, kok hebat banget. Saudara-saudara terkasih, jangan lupa, dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara terkasih, itu penuhi dengan menara-menara doanya Tuhan. Secara logika Indonesia itu bisa tumbang, saudara-saudara terkasih, 17.000 etnis. Tetapi Tuhan jaga dahsyat Indonesia. Begitu banyak perkara-perkara itu, saudara-saudara terkasih. Hari ini kita belajar, kembali kita diingatkan, kembali kita masuk ke dalam gereja, bukan untuk apa? Untuk menyenangkan kita, enggak. Kita masuk ke gereja ini, saudara-saudara terkasih, kalau engkau untuk mencari kesenanganmu sendiri, engkau salah tempat. Mau cari kesenangan sendiri itu bisa ke tempat-tempat yang lain, ke coffee shop, ke bar-bar. Itu lo mau cari senang sendiri. Tetapi kesenangan itu kesenangan yang hampa. Kita datang ke sini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, hidup kita berlimpah. Gak persoalan masalahnya apa. Engkau sakit, gak Tuhan bisa sembuhkan. Gak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Sinergi dalam gereja, saudara-saudara terkasih. Orang-orang kuatnya Tuhan, yaitu kita semua. Ini membutuhkan suatu kolaborasi, butuh langkah yang bersama, butuh lebih dari satu orang untuk berjalan bersama. Kita melihat, saudara terkasih, Tuhan Yesus berkata apa? Dalam Matius 20 sebelum dia memasuki Yerusalem dan disalib, dia hanya bilang, jadilah yang paling rendah di antara kalian semua. Jadilah yang paling rendah di antara kalian semua. Di Matius 20, 26-28 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah saudara-saudara terkasih, bagian dari rencana Tuhan bagi kita, yaitu untuk menjadi yang terendah. Kok terendah? Gak enak banget sih? Gak enak banget, saudara terkasih. Karena kalau pada saat kita di posisi terendah, apapun kondisi itu pasti kita terima, saudara terkasih. Benar nggak? Coba kita duduk sekarang di kursi, tiba-tiba Gus, kamu di lantai dong, nggak cocok kamu di lantai ini. Sakit hati nggak? Sakit hati, saudara terkasih. Siapkan diri kita untuk menjadi rendah, karena pengangkatan dari Tuhan. Amin, saudara terkasih. Pengangkatan dari Tuhan. Kejadian ini, saudara-saudara terkasih, bukan hal Tuhan Yesus datang itu hanya ngomong seperti itu. Enggak. Ada dua orang, muridnya Yohanes dan Yakobus. Murid terkasihnya, dia bilang, Ma, ngomong dong sama Tuhan Yesus. Yohanes dan Yakobus itu sepupunya Tuhan Yesus, karena mamanya Tuhan Yesus itu sepupuan dengan mamanya Yohanes dan Yakobus. Ma, ngomonglah supaya kami ini bisa jadi pengawal Tuhan Yesus ini. Tapi kan ada 12, setidaknya anak-anak mama nih andalannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Gak usah jadi penjagaku, kamu jadi pelayan bagi saudara-saudara. Ternyata saudara-saudara terkasih, mau jadi pelayan aja itu rebutan. Yang 10 murid lagi marah-marah. Kalian Yohanes Yakobus ngapain sih? Saudara-saudara terkasih, kita melihat di sini, saudara-saudara terkasih, kalau kita punya hati untuk mengenal Tuhan kita, nggak persoalan kita mau ngapain di gereja, saudara-saudara terkasih. Mau kita bersih-bersih, mau kita rapi-rapiin kursi, mau kita menjadi orang fellowship, bagian pendoa, itu nggak ada urusan. Tuhan hanya melihat hati. Saudara-saudara terkasih, punyakah kita hal-hal yang seperti itu? Punyakah kita hati? Aku mau dong. Aku mau dong. Ingat, saudara-saudara terkasih, perkembangan dunia ini dipengaruhi dengan gereja. Universitas top di dunia ini, saudara-saudara terkasih, itu semua apa? Itu merupakan bagian dari gereja. Yang dibentuk oleh orang-orang yang terus mau belajar. Apa yang mau kita pelajari saat ini, saudara terkasih? Sayangnya, saudara-saudara terkasih, gereja ini menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan kembali. Baru-baru ini kita mendengar salah satu mantan PM Jepang, saudara-saudara terkasih, disangkut pautkan pembunuhannya dengan saudara tentang gereja. Gak enak sih, saudara terkasih. Tetapi itulah menjadi gereja yang sekarang begitu banyak gereja kehilangan esensi. Gereja hanya memainkan dengan bentuk-bentuk bangunan. Gereja yang penting rame. Gereja yang penting ada program, siapa yang sakit didatangin, siapa yang lapar didatangin. Itu seperti apa, saudara-saudara terkasih? Seperti sosial gospel. Hilang makna kasihnya.
Seperti jemaat di Efesus dikatakan kau bisa melakukan apa saja, tetapi kasihmu hilang. Gereja ini bukan lagi orang yang mau berebut sebagai hamba, tetapi gereja menjadi orang yang berebut menjadi pemimpin, saudara-saudara. Semua berlomba-lomba menjadi pemimpin, lupa bahwa Tuhan Yesus itu minta kita menjadi pelayan. Tuhan Yesus itu minta kita apa? Jadilah pelayan bagi saudaramu. Tetapi kita sekarang apa yang terjadi di gereja? Sibuk, saudara-saudara kasih. Berperang untuk siapa menjadi pemimpin. Karena apa? Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya kesejahteraan. Ujung-ujungnya aku gak mau pindah ke tempat yang terpencil. Gereja ini hanya ukuran orang mau menikah sah atau enggak sah. Kemarin saya bagikan suatu video, saudara-saudara terkasih. Ada lagi muncul, saudara-saudara terkasih. Gereja orang Kristen itu, orang Kristen Intel. Tahu orang Kristen Intel, saudara-saudara terkasih? Jarang kelihatan. Prajurit Tuhan jarang kelihatan. Intel itu hanya datang di hari Natal dan hari Paskah. Seperti Intel. Jadi nggak boleh diketahui semua orang. Kita nggak boleh menjadi Kristen Intel, saudara terkasih. Intel itu nggak bagian dari kita. Kita nggak ada urusan dengan Intel. Kita nggak urusan dengan kristal Natal, enggak. Kita di sini orang-orang hebat. Kita di sini dianugerahkan dengan anugerah yang luar biasa. Itu dikatakan, saudara-saudara terkasih, dikatakan sebagai energemos, dinamik. Suatu karunia yang dinamis. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita harus buka kembali. Gereja ini bukan gereja bangunan. Gereja ini bukan hanya sekedar rame-rame. Gereja ini harus mempunyai dampak. Gereja ini harus membentuk orang sehingga pada saat keluar memberi dampak. Gereja harus kembali kepada rencana Tuhan, saudara-saudara. Gereja ini membutuhkan kita. Tuhan nggak membutuhkan kita. Gereja membutuhkan kita. Gereja ini apa sih? Ini alatnya Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang bersahaja, pribadi-pribadi yang punya kerendahan hati, menggunakan karunia Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, saudara terkasih. Suatu firman yang sangat dahsyat yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dari gereja di Efesus dia menyampaikan surat ini kepada jemaat di Korintus. Saya mengundang saudara-saudara terkasih bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang genap, saudara-saudara terkasih akan membaca ayat yang ganjil, ayat ke-11 kita akan baca bersama-sama. Melayani dalam satu roh. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. 4 ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tapi kepada tiap orang diberi karunia. 8 sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan hikmat, dan kepada yang lain memberikan karunia menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk pernubuatan, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Sama-sama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini, saudara terkasih. Melayani dalam satu roh, bersinergi di dalam gereja.
Di dalam ayat ini dikatakan saudara-saudara terkasih, ayat 4-6, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua orang, semuanya dalam semua orang. Di ayat ini saudara-saudara terkasih, Rasul Paulus menunjukkan adanya ketritunggalan di dalam karunia yang diberikan kepada kita. Ayat 4 dikatakan ada roh. Ayat kelima dikatakan ada Tuhan. Dan ke-6 dikatakan ada Allah. Ketritunggalan Tuhan dinyatakan Paulus secara dahsyat. Bahwa karunia itu yang diberikan itu diberikan, dilepaskan kepada kita secara cuma-cuma. Menghasilkan apa? Pelayanan. Dan pelayanan itu merupakan buah dari pelayanan Tuhan Yesus. Pelayanan yang kita berikan sekarang itu melebihi dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara kasih. Itu berarti apa? Tuhan Yesus tidak membatasi kita untuk menjadi orang yang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Dan tanda heran dan ajaib itu saudara kasih karena Allah Bapa yang mengerjakannya untuk kita semua. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil saudara-saudara terkasih untuk melayani satu dengan yang lain. R. Hochberg mengatakan, you cannot serve God without serving the people. Nature-nya Tuhan itu adalah kita. Cuma kita ini kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa. Kalau kita mau mengembalikannya, kita harus layani orang lain. Dan itu bisa kita lakukan karena telah ada karunia di dalam pelepasan Roh Kudus. Pada saat 2000 tahun yang lalu Roh Kudus itu dilepas berdasarkan nubuatan Nabi Yoel. Itu terjadi sampai sekarang, saudara terkasih. Kalau nggak, kita nggak kumpul di tempat ini. Kalau nggak mungkin gereja-gereja ada di seluruh muka bumi. Gereja-gereja nggak boleh lagi dalam bentuk bangunan. Bangunan boleh, tapi semua harus mempersiapkan orang-orang untuk keluar menyampaikan kabar baik. Dan rupa-rupa pelayanan ini saudara-saudara terkasih di dalam satu Tuhan. Ada yang harus kita ingat dan kembali mau diingatkan hari ini, bahwa rupa-rupa pelayanan itu harus lengkap di gereja. Kalau gereja bilang, nggak apa-apa lah itu kan zaman dulu, nggak bisa saudara-saudara terkasih. Pelayanan dalam sebagai rasul, nabi, dan penginjil, gembala dan guru itu harus lengkap di gereja. Untuk menyiapkan gereja jemaat Tuhan yang bermultiplikasi, itu harus lengkap, saudara-saudara. Nggak bisa bilang lagi, oh ini boleh lain sebelah, itu bukan bagian dari gereja kami. No, saudara-saudara. Jika gereja ini belum dilengkapi, saya terus meminta jemaat-jemaat Tuhan dipenuhi dengan karunia itu, saudara-saudara. Sehingga ada perbuatan-perbuatan ajaib yang dimaklumkan oleh Bapa di surga malam kita. Inilah saudara-saudara terkasih. Yang pertama, supaya kita bisa pilih sinergi, kita harus melayani satu dengan yang lain. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, kita semua ini diingatkan kembali bahwa kita diberkati untuk memberkati. Dalam yang pertama tadi dikatakan tetapinya. Dalam ayat ini semua saudara terkasih 4-11 ada 3 tetapi. Tetapi yang pertama itu ditempatkan di akhir. Karena apa? Itu dilepaskan secara cuma-cuma. Tetapi ingatlah bahwa engkau berhasil itu bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan. Kalau engkau hebat bukan karena engkau, tapi karena Tuhan. Amin, saudara terkasih. Yang
kedua, saudara-saudara, tetapi yang kedua kita masuk di sini adalah kita diberkati supaya apa? Supaya memberkati. Ayat 7 dikatakan ini tetapi yang kedua, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ingat, untuk kepentingan bersama. Jika engkau merasa lebih dari orang lain, berkati orang lain. As for me and my household, we will serve the Lord. Itu dikatakan Yosua. Dia tahu keluarga ini yang bisa membawa perubahan bagi bangsa. Keluarga adalah yang bisa membawa perubahan bagi gereja. Sebab roh memberikan karunia dalam segala hal. Baik itu dalam berkata-kata, dalam memberikan hikmat, dalam memberikan iman kepada orang lain. Mukjizat, bernubuat, membedakan roh, dan karunia di dalam segala hal untuk menafsirkan bahasa-bahasa. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita bilang, aku Pak biasa-biasa saja. No, saudara-saudara kasih. Kita melihat kemarin saudara-saudara kasih, bagaimana di Sri Lanka. Listrik pun dimatiin di saudara-saudara kasih. Dimatiin supaya apa? Gak ada lagi uang untuk membeli minyak. Orang-orang pegawai negeri gak disuruh kerja lagi, tapi disuruh masuk ke lahan-lahan pertanian. Karena gak perlu lagi paper yang bentuk makanan. Panggilan untuk menjadi berkat dan memberkati. Itu panggilan kita, saudara. Amin. Lihatlah berkat-berkat itu. Orang selalu bilang, jangan dia berkat-berkat aja dong Pak. Emang orang Kristen berkat hanya ngomong berkat terus? No, saudara-saudara. Orang Kristen nggak ngomong berkat. Orang Kristen itu pasti diberkati. Amin. Tapi pada saat diberkati itu ingat, banyak orang jadi diberkati, tapi nggak menjadi berkat bagi orang lain. Pada saat dia diberkati, dia pergi ke tempat-tempat yang nggak benar. Pada saat dia diberkati, dia mencari orang lain, bukan bersama keluarganya, istri masa mudanya, tapi cari istri muda. Pada saat dia diberkati, dia bukan menolong saudara-saudaranya, tapi dia menolong orang-orang yang nggak perlu. Dengan memberikan uangnya untuk mabuk-mabukan dan judi. Itu membedakan orang Kristen pada saat diberkati. Orang Kristen diberkati karena dia tahu memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan apa? Dengan hartanya, dengan hidupnya, dengan keluarganya. Katakan amin, saudara terkasih. Yang ketiga, saudara terkasih, tetapi yang ketiga, kita melakukannya karena ada roh Tuhan yang menyuruh melakukannya. Tetapi semuanya ini tetapi yang ketiga, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Ini untuk apa, saudara terkasih? Tadi orang sudah hebat, wah aku punya semuanya. Dia mulai mengerjakan. Dan dia mulai klaim, oh itu kan karena aku. No, saudara terkasih. Engkau mengerjakan ini itu bukan karena engkau hebat. Karena engkau mengasihi. Karena cinta kasih Tuhan telah engkau terima dulu. Sehingga kita bisa memberikan kasih itu. Kita bisa memberkati. Jadi jika ada perbuatan tanganmu memberkati orang sehingga dia menjadi orang yang hebat, ada pekerjaan tanganmu yang memberkati gereja sehingga gereja itu bisa berdiri bagus, itu bukan karena engkau, tetapi karena roh yang diberikan kepada kita. Supaya kita nggak sombong, saudara terkasih. God is love. Whoever live in love, live in God. And God in them. Ada suatu hal yang dibukakan hari ini, saudara. Semua berkat itu tersedia untuk kita. Semua berkat itu tersedia untuk kita. Semua kemampuan itu ada untuk kita. Pada saat kita mendapatkannya, dan pada saat itu semua ada, saudara kasih. Tuhan bilang apa?
This is coming from me. But this is coming from me. And once you get it, wah, aku hebat dong, pintar. Aku hebat dong, ganteng. Aku hebat dong, cantik. Aku hebat dong, aku berprestasi. Langsung Tuhan potong di bawahnya. Oke, that's from me. Tuhan ingatkah? Ingat loh, apa yang kamu punya itu dari Tuhan. Masuk lagi berkembang orang ini, wah makin hebat ini. Dia menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Buahnya kelihatan. Dan terakhir Tuhan ingatkan, remember, that's also for me. Itulah saudara-saudara terkasih. Sinergi itu adalah jika semuanya kita kenali itu berasal dari Tuhan. Dan kita lakukan itu untuk melayani, memberikan kepada sesama kita, membuat kita apa saudara terkasih? Membuat kita berguna. Jadi apa yang tinggal sama kita? Ingat saudara terkasih, pelayan-pelayan Tuhan itu gak ada yang berkekurangan. Amin. Amin saudara terkasih. Anak-anak Tuhan gak ada yang berkekurangan. Kalau engkau berkekurangan, lihat ke belakang. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup. Kemarin kami bercerita sampai jam 2 pagi sama istri saudara terkasih. Hanya bercerita apa? Untuk melihat kembali ke belakang. Apa sih yang Tuhan berikan dalam hidup kami? Pada saat kami melingkutnya, kami lupa saudara terkasih. Ternyata Tuhan itu dahsyat banget. Amin. Kami lupa menghitungnya karena terlalu banyak. Dan pada saat itu saya hanya bilang sama istri saya. Saya hanya bilang, Han, I'm sorry. Jika dalam berkat-berkat itu banyak hal yang kurang menyenangkan Tuhan dan enggak membawamu ke dalam. Tapi mulai saat ini, tadi malam saya bilang, mulai saat ini aku mau membawamu bersama-sama untuk menghitung itu lebih detail lagi, sehingga enggak ada lagi komplain, enggak ada lagi sumut-sumut dalam hidup. Karena apa? Sumut-sumut komplain, kalau saudara kasih enggak ada di kerajaan surga. Jadi kalau kita bawa itu, kita pasti enggak masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudara kasih, lihatlah saudara-saudara kasih. Kalau engkau mau menjadi berkat, kalau engkau mau bersinergi di dalam gereja, ingatlah bahwa semua apa yang kita punya berasal dari Tuhan. Ingatlah bahwa itu semua akan diperlengkapi kepada kita. Sepanjang kita meminta dan meminta untuk diperlengkapi dan melakukannya. Dan ada kelipatan berkat-berkat pada semuanya pada saat kita mengerjakan. Tetapi Tuhan mengingatkan, semua itu daripada Tuhan. Amin. Terakhir menutup firman Tuhan hari ini. Lihatlah Tuhan, carilah Tuhan. Saya nggak tahu apa panggilan saudara-saudara dalam hidup ini. Kenalin panggilan itu. Buat itu menjadi kebahagiaan hidup. Sampai Tuhan memanggil. Ataupun sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saya selalu bilang saudara terkasih. Orang bilang kerajaan sorga sudah dekat. Saya mengerti kerajaan sorga dekat itu ada dua. Pertama, entah itu umur kita yang dekat. Harus yakin dong masuk surga. Yakin dong. Yakin, jangan nggak yakin. Harus yakin. Yang kedua, jika memang waktunya memang sudah dekat, kita pasti akan mimpi. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Menjadi orang-orang kudusnya, memimpin, memberkati, dan menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Roh Kudus hadir di sini. Saya undang semua bagi berdiri. Mengalir di kayu suci, perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena
Hari ini kami semua kembali diingatkan bahwa semua kami mempunyai anugerah karunia yang diberikan gratis bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami untuk meminta kepada Tuhan. Karena kami bukan orang-orang yang biasa diciptakan Tuhan. Kami diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan, kami meminta Tuhan Yesus, setiap kami Bapa yang mengalami pergumulan, setiap kami Bapa yang saat ini Bapa dalam situasi yang membuat kami bergumul dengan dosa kami, situasi dalam sakit penyakit yang membuat kami hilang harapan, hilang kepercayaan akan anugerah itu. Hari ini Abang Bapa meminta kepada Tuhan, biarlah kami semua dibukakan mata hati kami, pikiran kami, sehingga kami saat ini Bapa seperti berjalan Natanalia yang siap untuk menerima semua anggur yang baru, anugerah Tuhan yang diberikan cuma-cuma. Perlengkapi kami Tuhan, sehingga pada saat kami pulang Tuhan Yesus, kami pulang dengan anggur yang baru, kami pulang dengan berkas-berkas yang dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Tidak ada kami pulang dengan sia-sia Tuhan Yesus. Ini saatnya Tuhan Yesus kami menerima lawatan Tuhan. Kau meminta Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang menghalangi. Kami saat ini meminta Bapa, oh di dalam nama Yesus yang meminta kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Shalabalabalabala, bagi tubuh yang sakit, minta kesembuhan. Ini saatnya kau menerimanya. Shalabalabalabala, minta sama Tuhan. Terima. Dia berikan gratis, saudara kasih. Jangan nggak mau minta saat ini, minta. Apa masalahmu, minta sekarang Tuhan. Tuhan punya semuanya, minta. Aku lepaskan Tuhan. Aku melepaskan karunia Tuhan. Aku melepaskan anugerah Tuhan. Aku melepaskan semua di dalam nama Yesus. Oh, kemudian rumah tangga. Sekolah anak-anak kami. Oh, Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo percaya Bapa, semua kami menerima lawatan Tuhan. Anak-anak kami Bapa menerima nubuatan. Orang tua Bapa mendapatkan mimpi. Dan turuna-turuna Bapa mendapat penglihatan. Semua kami dipenuhi dengan roh. Karena itu Bapa, kami siap Bapa untuk menjadi saksinya Tuhan. Keluar dari tempat ini Tuhan Yesus, kami akan pulang Bapa. Karena itu Bapa, berkati kami Tuhan. Angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati semua hasil tanganmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati anak-anak, orang tua. Semua apa yang kita doakan, Tuhan memberkatinya dalam kelimpahan, sehingga semua kita bisa sama-sama bersinergi di dalam Tuhan untuk melaksanakan amanat agungnya Tuhan. Mulai hari ini, besok dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Yesus, semua yang kita